Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalatul Ayuni, NIM G1416052, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Multidimensional Scaling dan Progrestis terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Aji Hamim Wigana MSc dan Ibu Dr. Anda Itasia Dina Sulfianti MS. Latar belakang. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga setiap daerah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai macam program. Salah satu provinsi yang memiliki performa penanggulangan kemiskinan yang baik yakni Provinsi NTB. Terbukti pada tahun 2017, NTB mencatatkan diri sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan paling progresif kedua secara nasional. Penurunan angka kemiskinan umumnya dilihat dengan cara membandingkan angka kemiskinan dari 2 tahun yang berbeda. Selain itu, perbandingan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis progrestis. Analisis progrestis akan digunakan untuk membandingkan indikator kemiskinan Provinsi NTB pada tahun 2013 dan 2018 serta 2018 dan 2019. Penelitian ini menggunakan data kemiskinan tahun 2013 dan 2018 sebagai upaya membandingkan kemiskinan di awal dan akhir periode kepemimpinan pemerintah provinsi saat itu. Sedangkan data tahun 2018 dan 2019 dibandingkan untuk mengukur perbedaan antara kemiskinan pada 2 tahun terakhir. Berbicara mengenai analisis progrestis, Johnson dan Wiccher pada tahun 2007 menyatakan bahwa analisis progrestis bertujuan untuk membandingkan dua buah konfigurasi dengan n unit pengamatan yang sama secara numerik. Selain membandingkan indikator kemiskinan pada tahun 2013 dan 2018 serta 2018 dan 2019, penelitian ini juga akan memetakan konfigurasi daerah dengan multidimensional scaling atau MDS untuk melihat perbandingan pola kemiripan kemiskinan di kabupaten atau kota di Provinsi NTB pada tahun 2013, 2018, dan 2019. Multidimensional scaling atau MDS sendiri merupakan teknik reduksi data untuk menemukan serangkaian titik dalam dimensi rendah yang mewakili konfigurasi data dalam dimensi tinggi, menurut Hardal dan Simard tahun 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Memetakan konfigurasi daerah berdasarkan indikator kemiskinan tahun 2013, 2018, dan 2019 menggunakan multidimensional scaling untuk melihat perbandingan pola kemiripan kemiskinan pada tahun-tahun tersebut. Yang kedua, membandingkan tingkat kesesuaian indikator kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 dan 2018 serta 2018 dan 2019 menggunakan progrestis. Masuk ke bagian metodologi penelitian, yakni data yang digunakan bersumber dari Susenas BPS tahun 2013, 2018, 2019. Pubah yang digunakan sebanyak 11 pubah. Prosedur analisis data. Dari data Susenas tahun 2013, 2018, dan 2019 dengan 11 indikator peubah kemiskinan, akan dilakukan eksplorasi data untuk melihat perbandingan antara indikator kemiskinan di masing-masing kabupaten atau kota pada tahun 2013, 2018, dan 2019. Kemudian akan dibuat konfigurasi kabupaten atau kota dengan multidimensional scaling. Selanjutnya, menghitung validitas stimulus koordinat dengan menghitung nilai stres dan R-square, serta yang terakhir, mengukur kesesuaian antara kemiskinan tahun 2013 dan 2018 serta tahun 2018 dan 2019 dengan progrestis. Langkah-langkah membuat konfigurasi MDS. Yang pertama, menghitung matriks jarak D dengan elemen DIJ. Kemudian menghitung matriks A dan B dengan elemen AIJ dan BIJ. Kemudian menghitung matriks lambda dan V. Lambda merupakan matriks diagonal dengan elemen akar ciri lambda 1 sampai dengan lambda n, dan matriks Pi yang merupakan vektor ciri V1 sampai dengan Vn yang telah dinormalkan. Memilih banyaknya dimensi, kemudian menghitung matriks koordinat yang diberi lambang X. Langkah-langkah dalam melakukan analisis progrestis. Yang pertama, menetapkan matriks target Y, kemudian menghitung centroid kolom yaitu Cx dan Cy, kemudian melakukan proses translasi sehingga dihasilkan koordinat baru yakni xt sama dengan x min matriks identitas berukuran n kali Cx dan yt sama dengan y min matriks identitas berukuran n kali Cy. Kemudian menghitung nilai jumlah kuadrat jarak setelah translasi. Selanjutnya mengalihkan matriks Y dengan matriks ortogonal Q.
kemudian menghitung perbedaan minimum setelah rotasi, kemudian menghitung konstanta C, kemudian menghitung konfigurasi Y dengan konstanta C, kemudian menghitung perbedaan minimum setelah dilasi, dan yang terakhir adalah menghitung nilai R kuadrat. Pembahasan eksplorasi data perbandingan antara kemiskinan di masing-masing kabupaten atau kota pada tahun 2013, 2018, dan 2019 berdasarkan PUBA akan dilihat menggunakan diagram garis. Ditampilkan dua diagram garis PUBA dengan perbedaan yang terbesar. Perbandingan presentase penduduk miskin yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2013, 2018, dan 2019 dapat dilihat dari gambar 1. Secara umum, dari tahun 2013 ke 2018, presentase penduduk miskin yang bekerja dalam bidang pertanian mengalami penurunan untuk seluruh kabupaten atau kota. Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019, seluruh kabupaten atau kota mengalami kenaikan. Kota Mataram menjadi daerah dengan presentase paling kecil pada PUBA presentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada ketiga tahun. Perbedaan presentase dari tahun 2013 ke tahun 2018 terlihat lebih tinggi daripada tahun 2018 ke tahun 2019 untuk hampir semua daerah. Gambar 2 menyajikan perbandingan presentase penduduk miskin yang memiliki jamban. Dari tahun 2013 ke tahun 2018, setiap kabupaten atau kota mengalami kenaikan presentase penduduk miskin yang memiliki jamban. Dari tahun 2018 ke tahun 2019, kenaikan presentase penduduk miskin yang memiliki jamban terjadi di hampir seluruh daerah kecuali Kabupaten Bima. Secara umum, hampir semua daerah memiliki perbedaan presentase dari tahun 2013 ke tahun 2018 lebih tinggi daripada perbedaan presentase dari tahun 2018 ke tahun 2019. Konfigurasi kabupaten atau kota hasil analisis MDS pada data kemiskinan tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki posisi yang memencil dan relatif jauh dengan kabupaten atau kota lainnya. Ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kemiskinan yang cukup jauh antara Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB dengan daerah lainnya. Di samping itu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat masing-masing memiliki posisi yang relatif memisah dari kabupaten atau kota lainnya. Kemudian, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima memiliki karakteristik kemiskinan yang mirip. Hal ini ditandai dengan kedekatan posisi daerah-daerah tersebut pada peta konfigurasi yang dihasilkan. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu memiliki karakteristik kemiskinan yang mirip. Hal ini ditandai dengan kedekatan posisi daerah-daerah tersebut pada peta konfigurasi yang dihasilkan. Konfigurasi kabupaten atau kota berdasarkan data kemiskinan tahun 2018 menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki posisi yang memencil dan relatif jauh dengan kabupaten atau kota lainnya. Ini menunjukkan baik pada tahun 2013 maupun 2018, perbedaan karakteristik kemiskinan yang cukup jauh terjadi antara Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB dengan kabupaten atau kota lainnya. Kemudian Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki posisi yang relatif pemisah dari kabupaten atau kota lainnya. Di samping itu, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara memiliki posisi hampir berimpit satu sama lain dalam peta spasial tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara memiliki karakteristik kemiskinan yang sangat mirip. Kemudian, Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu relatif memiliki karakteristik kemiskinan yang mirip. Hal ini ditandai dengan kedekatan posisi daerah-daerah tersebut pada peta konfigurasi yang dihasilkan. Konfigurasi kabupaten atau kota hasil analisis MDS pada data kemiskinan tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki posisi yang memencil dan relatif jauh dengan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kemiskinan yang cukup jauh antara Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB dengan daerah lainnya. Di samping itu, Kota Bima dan Sumbawa Barat memiliki posisi yang berdekatan, yang menunjukkan kemiripan karakteristik kemiskinan kedua kabupaten tersebut. Kabupaten Lombok Barat pada peta spasial hasil MDS tahun 2019 digambarkan sebagai daerah dengan posisi yang relatif jauh dari daerah lainnya. Nah, kemudian Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu digambarkan memiliki posisi yang berdekatan yang menunjukkan kemiripan karakteristik kemiskinan kabupaten-kabupaten tersebut berdasarkan data kemiskinan tahun 2019. Validitas stimulus koordinat. Nilai stres yang dihasilkan dari konfigurasi tahun 2013, 2018, dan 2019 masing-masing sebesar 5,578%, 7,536%, dan 7,881%. Nilai stres tersebut dikategorikan dalam kategori baik. Kemudian nilai R-square untuk masing-masing tahun yang dihasilkan hampir 100%. Sehingga berdasarkan nilai stres dan R-square tersebut,
konfigurasi daerah yang dihasilkan oleh analisis MDS dapat diterima. Hasil analisis progresif data kemiskinan kabupaten atau kota tahun 2013 dan 2018 menghasilkan nilai R-square sebesar 95,42%. Hal ini menunjukkan bahwa data kemiskinan tahun 2013 dan 2018 sangat mirip. Kesimpulan, konfigurasi daerah berdasarkan MDS secara umum menunjukkan bahwa baik pada tahun 2013, 2018 maupun 2019 terjadi perbedaan karakteristik kemiskinan yang cukup jauh antara kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB dengan daerah lainnya. Kemudian, berdasarkan hasil analisis progresif, indikator kemiskinan kabupaten atau kota tahun 2013 dan 2018, serta tahun 2018 dan 2019, menunjukkan bahwa data kemiskinan tahun 2013 dan 2018, serta tahun 2018 dan 2019 sangat mirip. Nilai tersebut juga senada dengan perbedaan presentase kemiskinan tahun 2013 dan 2018 sebesar 3,27%, serta perbedaan presentase kemiskinan tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,19%. Saran dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kemiskinan dengan mengkaji pola sebaran dan keeratan hubungan antar daerah atau autokorelasi spasial. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.